Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyashtadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada kesempatan ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat tentang karakter yang ada pada manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita amati dari Al-Quran dan Sunnah, karakter manusia itu ada yang memang sejak awal itu sudah diciptakan oleh Allah. Artinya memang Allah mendesain karakter itu seperti itu. Kemudian Allah memberikan bimbingan kan. Tapi juga ada karakter itu yang dibentuk secara sosial, yang oleh Nabi digambarkan fa'abawahu yuhawidanihi ayunaswiranihi ayumajisanihi, itu salah satunya. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 karakter ini yang sesungguhnya merupakan karakter dasar manusia yang langsung merupakan produk dari Allah. Jadi memang Allah sendiri yang menyampaikan dengan kalimat khuliqa, begitu. Khuliqa ini artinya diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 karakter ini memang diciptakan oleh Allah sebagai sarana untuk menguji diri kita. Jadi karakter ini dibentuk, dicipta oleh Allah. Kemudian Allah ini juga memberikan bimbingan untuk mengarahkan karakter yang diciptakan ini supaya benar-benar berjalan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter itu yang pertama adalah bahwa sejak awal manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki karakter yang disebut Al-Quran dengan istilah halunga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halunga. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki karakter halunga, atau yang biasanya sering diterjemahkan dengan berkeluh kesah. Walaupun terjemahan berkeluh kesah ini tidak bisa 100% mewakili makna halunga itu. Karena setelah Allah sampaikan halunga itu, kemudian Allah memberikan penjelasan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi halunga itu digambarkan ketika manusia itu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Artinya apa yang terjadi pada dirinya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka manusia ini berkeluh kesah. Bahkan sampai ada yang menyalahkan Allah dan sebagainya. Wa idza massahul khairu manua. Tetapi pada saat orang ini mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan, manua, maka manusia ini kemudian menjadi orang yang bakhil, orang yang fikir, begitu. Dan menganggap apa yang ia terima itu usahanya sendiri, apa yang ia terima itu miliknya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini karakter halunga, dan ini bawaan sejak kecil. Hanya
kita menyadari atau tidak, kemudian kita ini memberikan arahan sesuai dengan memberikan arahan secara pribadi kepada diri kita ini supaya sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Jadi ada yang ini kemudian menjadi positif tetapi kemudian ada juga yang ini tetap dalam kondisi seperti yang Allah ceritakan itu. Kemudian yang kedua, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi menggunakan kalimat khuliqa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi lemah di sini itu juga menyangkut lemah secara fisik dan juga terutama ini lemah secara ruhaniyah. Karena manusia ini lemah, maka bersamaan dengan penciptaan manusia ini Allah selalu mengawal perjalanan hidup kita ini. Mengawal dalam arti supaya kelemahan itu nanti bisa diatasi menggunakan petunjuknya Allah. Dan Allah ini selalu secara terus-menerus begitu itu memberikan kemampuan secara zahir dan batin kepada kita ini, manakala kita yang sudah merasa lemah ini kemudian berupaya untuk mendekat kepada zat yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kelemahan ini tidak kita sadari dan kemudian kita ini terus menerus di dalam kelemahan itu, maka nanti sampai kapanpun kita ini dalam konsep agama itu menjadi orang yang lemah. Contoh saja, salah satu bukti kelemahan dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita perhatikan tatkala kita ini mendengarkan panggilannya Allah, azan misalnya. Kita ini diajari oleh Rasulullah ketika mendengarkan azan, kita ini membaca sesuatu sesuai dengan yang dibaca muadzin itu, kecuali ketika kita ini mendengarkan azan sampai pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya 'alas shalah secara bahasa Indonesia kan artinya mari kita jalankan sholat, hayya 'alal falah mari kita ini menuju kepada kebahagiaan. Karena posisi kita, kondisi kita, karakter kita yang dhaifan, yang lemah itu, tatkala kita ini diajak untuk melakukan sholat, tatkala kita ini diajak untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia, maka kesadaran yang harus kita munculkan karena pengetahuan kita tentang kelemahan kita ini, maka kemudian kita ini diajari oleh Rasulullah supaya membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita mendengar azan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah begitu, maka kita ini diajari supaya membaca la haula wala quwata illa billah. Membacanya ini harus membaca dengan kesadaran, bukan membaca secara talafuziyah saja, artinya tidak hanya sekedar kita mengucapkan kalimat itu, tetapi mengucapkannya ini harus didasari pada sebuah kesadaran. Jadi mari sholat misalnya, la haula wala quwata illa billah, saya tidak punya daya dan upaya kecuali itu semuanya berasal dari Allah. Artinya saya ini sangat lemah, sekedar saya ini memenuhi panggilan untuk sholat saya saja, saya ini tidak mampu kecuali saya diberi kekuatan oleh Allah. Apa yang ada di dalam konteks ini, walaupun ini konteksnya dalam konteks sholat, tetapi ini harus juga kita bawa pada kehidupan yang real, kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini, bahwa segala bentuk kebenaran, ajakan kebenaran, segala bentuk perbuatan kebenaran
sesungguhnya dalam tanda kutip hati kita itu ada yang menolak. Jadi dalam kutip hati kita ini kalau diajak menuju kebenaran itu ada yang menolak, dan itu hanya mampu kita lakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Makanya yang merasa lemah ini nempel terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menjauh, menempel terus, mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan. Tidak mungkin kita ini mampu untuk menjadi orang yang baik kecuali dibantu oleh Allah. Karena kondisi kita itu memang dicipta oleh Allah seperti itu. Makanya bimbingan agama ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ini. Karena tanpa bimbingan agama tidak mungkin kita ini akan menyelesaikan perjalanan kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Kan tujuan kita ini, kita akan menyelesaikan perjalanan kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Sementara rintangan dari dalam itu ada, rintangan dari luar itu ada. Karakter-karakter seperti ini sesungguhnya rintangan dari dalam yang memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menguji kualitas kita. Oleh karena itu taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari untuk menggapai husnul khatimah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian karakter yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat ketergesa-gesaan, ya. Di ayat yang lain disebut dengan istilah ngajula. Jadi manusia ini memiliki karakter atau sifat dasar yang memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang tergesa-gesa gitu. Makna tergesa-gesa itu adalah bahwa kita ini lebih mendahulukan apa yang bisa segera kita nikmati begitu. Jadi kadang-kadang ketika kita ini menikmati sesuatu, kita ini tergesa-gesa, belum waktunya kita nikmati. Ini yang jadi persoalan. Dan ini sesungguhnya memang karakter manusia yang harus disadari. Kalau ini nanti merembet pada persoalan yang sesungguhnya hakiki yang merupakan tujuan hidup kita, maka ini akan sangat membahayakan kita ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dekat dengan kita, dan kehidupan yang saat ini lebih cepat untuk bisa kita nikmati dibandingkan dengan kehidupan yang sesungguhnya itu lebih luar biasa hebatnya, lebih luar biasa baiknya, tetapi masih jauh. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa Allah memancing kalimat itu, memancing kita dengan kalimat itu, bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia? Ini karena manusia itu punya karakter tergesa-gesa, ingin segera menikmati kehidupan dunia sehingga melupakan persiapan untuk kehidupan akhirat. Sesungguhnya kalau kita pikirkan, kalau kita anggap bahwa ibadah itu adalah jalan begitu, jadi ibadah itu kan syariah sebenarnya, itu jalan menuju pada satu posisi tertentu. Jadi yang namanya ibadah itu sesungguhnya dalam konsep agama kita ini tidak cukup kita pelajari dari sisi kaifiatnya kemudian kita laksanakan, tidak cukup, tetapi kita harus juga menyadari bahwa setiap ibadah itu punya maqasid. Maqasid itu tujuan. Nah, puasa yang kita jalani itu sesungguhnya memiliki maqasid bagaimana mengarahkan karakter ngajula kita ini. Makanya Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu nanti akan mendapati dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu indal iftar, ketika dia itu berbuka, dengan satu
konsep bahwa berbuka di mana itu harus kita lalui dengan sebuah proses puasa yang tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dan itu ketika ghurubis syamsi kita ini menikmati sesuatu yang tertunda. Apa yang tertunda itu? Makan, minum, dan segala hal kenikmatan dunia itu kita tunda di situ itu sampai nanti terjadi al-iftar, terjadi buka puasa itu. Nah, kita menunda untuk menikmati kebahagiaan dalam rentang waktu sehari ini yang menjadikan nanti ketika iftar kita ini akan bahagia. Makanya tidak ada orang iftarnya tidak bahagia. Dan membantu orang yang iftar supaya lebih bahagia, ini nilainya cukup tinggi di dalam agama kita itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, man aftara shaiman falahu ajru fa'ilihi min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, artinya orang itu memberikan kebahagiaan pada saat orang ini mengawali diri dalam perjalanan, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, kemudian kita menyumbangkan sesuatu untuk sarana berbuka, maka Rasulullah menyampaikan dia dapat pahala dari puasanya sendiri dan juga mendapatkan pahala dari sejumlah orang yang diberi buka. Dan yang terpenting lagi adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu nanti selain bahagia tatkala iftar, juga nanti pasti akan bahagia inda liqa'i rabbih, yakni tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, puasa ini kan sebetulnya sebagai sarana, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia ini tidak terlalu larut dan tidak mengikuti karakter jiwanya yang disebut Al-Quran sebagai karakter ngajula atau karakter yang tergesa-gesa. Makanya ketika kita puasa Ramadan itu sekali lagi kita tidak hanya memperhatikan kaifiyat, tidak hanya memperhatikan tata cara, walaupun itu penting kita perhatikan juga, tetapi jangan pernah lupa bahwa ketika kita ini berpuasa ada maqasid yang harus kita fahami dan harus ini kita bawa nanti ketika kita ini berada di luar bulan Ramadan. Jadi kita digembleng dalam satu bulan, yakni bulan Ramadan ini, untuk melakukan puasa. Ini harapannya nanti setelah kita ini keluar dari bulan Ramadan, itu jangan pernah kita ini berpikir bahwa diri kita ini sudah sukses, tidak. Jadi keluar dari bulan Ramadan justru kita ini akan menghadapi persoalan yang lebih besar daripada di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sangat dibantu oleh Allah. Coba kita perhatikan, Rasulullah itu menyampaikan, kita jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Di bulan Ramadan ini pintu surga itu dibuka, artinya peluang untuk beribadah ini nilainya jauh lebih tinggi dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Wa huliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Artinya apa? Nafsu-nafsu kita ini terkendali ketika kita ini berada di bulan Ramadan. Wasufidatis syayatin, setan-setan itu terbelenggu. Artinya apa? Karena kita ini mampu untuk mengelola hawa nafsu kita ini, maka setan ini seakan-akan terbelenggu dan tidak bisa mendekat kita. Nah, kondisi yang seperti ini harus kita bawa ketika kita ini keluar dari bulan Ramadan. Jadi digembleng dalam satu bulan ini, harapannya bisa kita gunakan untuk menjalani kehidupan selama 11 bulan. Jadi perang kita yang sesungguhnya itu adalah perang di dalam bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kita perhitungkan di luar bulan Ramadan itu sudah 11 bulan, Ramadan itu hanya 1 bulan. Artinya apa? Jauh lebih banyak kita nanti akan berperang di lapangan yang sesungguhnya daripada berperang di dalam
pelatihan selama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita latihan dan itu sangat dibantu oleh Allah. Setelah itu oleh Allah kita dilepaskan di dalam kehidupan real selama 11 bulan. Mampukah apa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini kita terapkan selama 11 bulan di luar bulan Ramadan? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi karakter ini memang sangat berbahaya bagi kita kalau kita ini tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai hidayah atau petunjuk dalam kehidupan kita ini. Karena secara umum Allah sampaikan bahwa surga itu sesungguhnya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mampu mengelola hawa nafsunya ini. Jadi mampu untuk menahan diri dari berbagai keinginan hawa nafsunya, ditahan supaya sesuai dengan petunjuk agama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut pada Tuhannya, kemudian dia itu juga mampu untuk menahan keinginan hawa nafsunya, maka janjinya Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat dia nanti kembali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan selain puasa kita ini nanti diterima oleh Allah, ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah, dan juga Allah memberikan maghfirah kepada kita. Kita berharap nanti puasa kita itu mampu untuk membentuk karakter kita ini dan mampu untuk kita aplikasikan di dalam bulan selain bulan Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.